السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis ke-6. Wa'an Abi Ishaq. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri. Satu nasab dengan Nabi SAW, sama-sama Quraisy, ya, bahkan sama-sama dari Kilab. Ahadil asharati masyhudi lahum bil jannah. Beliau adalah salah satu dari 10 orang yang namanya disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus, bukan secara umum. 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun seluruh sahabat pasti masuk surga, ini secara umum. Ini secara khusus. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pada hari haji wada'. Haji wada', haji perpisahan, disebut haji wada' karena inilah haji terakhir Nabi sekaligus yang pertama. Seumur hidup beliau hanya sekali menunaikan haji. Yang terakhir dan yang pertama dan yang terakhir. Dan ini apa istilahnya? Waqi'atul ain. Waqi'atul ain. Istilah kita ya kebetulan saja. Setelah beliau beribadah haji, enggak selang lama beliau wafat. Ya, bukan mengandung fawaid bahwa haji itu harus sekali seumur hidup. Tidak boleh 2 kali, tidak boleh 3 kali, kan ada yang berkesimpulan seperti itu, keliru. Itu keliru dan bertentangan dengan sejumlah hadis, sejumlah riwayat para sahabat yang beberapa kali menunaikan ibadah haji. Ya. Dari umrah ke umrah berikutnya, dari haji ke haji berikutnya. Ini menunjukkan bukan hanya sekali. Adapun haji penggugur rukun Islam, ya sekali. Yang pertama itu, yang satu itu. Nah, dalam peristiwa haji wada' banyak sekali pelajaran, luar biasa. Ini salah satunya. Salah satu di antara sekian ratus pelajaran dari haji wada'. Nah, di peristiwa haji wada' ini 18 atau 19 hari kira-kira beliau di Makkah, dan beliau tidak pernah sholat 4 rakaat, selalu 2, kecuali maghrib, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas menderita sakit. Min waja'in ishtadda bi, lumayan berat sakitnya, serius. Nabi menjengukku. Nabi menjengukku. Salah satu sunnah adalah menengok, menjenguk orang sakit.
Dan salah satu sunnah pula minta doanya. Karena salah satu doa yang mustajabah adalah ketika seseorang sedang sakit. Ya. Jadi tidak benar kalau yang sehat yang mendoakan yang sakit. Pasti seperti itu, tidak. Berdoakan apa beratnya. Walaupun dia nggak bisa bergerak, walaupun dia nggak bisa berdiri, walaupun dia susah bicara, berdoa tentu bisa. Allah tahu apa yang ada di hati manusia. Memohon kepada Allah tanpa menggerakkan bibir, tanpa menggerakkan lidah, bisa apa tidak? Bisa sekali. Sangat bisa sekali. Dan Allah Maha Tahu, Maha Mendengar. Bahkan Nabi mengatakan seolah sedang di taman-taman surga. Ya. Bahkan kita terancam oleh pertanyaan Allah. Kenapa dulu aku sakit, engkau tidak menjengukku? Kaget kita. Bukankah engkau Rabbul Alamin? Mana mungkin engkau sakit? Kata Allah, iya. Ketika saudaramu sakit, sesama muslim, dekat, tetangga, engkau bisa datang menjenguk. Tapi engkau tidak jenguk aku, tidak jenguk dia. Seolah engkau tidak mau menjenguk ketika aku sakit. Kayak apa rasanya mendengar ini? Ya. Kayak apa nyeselnya? Ya. Fakultu ya Rasulullah, ketika aku dijenguk oleh Nabi SAW, aku mengadu. Ya Rasul, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sebagaimana engkau lihat ya Rasul, aku menderita sakit yang begitu berat. Wa ana dzu malin, dan aku termasuk orang yang memiliki harta, maksudnya kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun tidak sekaya Abu Bakar, Utsman, tapi beliau kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman, ini termasuk para sahabat yang kaya raya. Ini menunjukkan bahwa kaya itu tidak tercela. Sebaliknya, miskin juga tidak tercela. Maka mau kaya, mau miskin sebetulnya tidak terlalu penting. Yang penting apa? Ya, yang penting taat. Ketika dia kaya taat kepada Allah, ketika miskin taat kepada Allah. Bagaimana ketaatan orang kaya? Bersyukur apa bersabar? Bersyukur. Bagaimana bentuk ketaatan orang miskin? Bersabar. Dan dua-duanya baik. Nanti akan sampai hadisnya insyaAllah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin. Lihat, Rasul saja takjub. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seorang mukmin itu keadaannya selalu baik, tidak pernah tidak baik. Kaya baik, miskin baik, sukses baik, gagal baik. Ya, diberi otak cerdas baik, biasa-biasa saja bahkan kurang juga baik. Asal dia taat. Kan ketaatan tidak dimonopoli oleh orang-orang cerdas saja. Berapa banyak orang cerdas tapi tidak taat. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Cerdaskah? Cerdas. Tapi kecerdasannya tidak dipakai untuk taat kepada Allah dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Dari riwayat ini tahulah kita bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya istri. Punyanya cuma anak. Kenapa? Karena 5 orang ini pasti mendapat bagian waris.
5 orang ini yang tidak bisa tidak, pasti dapat waris. 5 orang. Siapa? Ayah, ibu, anak, istri, atau suami kalau mayatnya perempuan. Ya. Ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat kalau mayatnya perempuan. Tidak mungkin tidak. Hanya bisa seperempat, bisa setengah, tergantung. Mayat ini meninggalkan anak apa tidak. Bisa sepertiga, bisa seperenam. Tergantung si mayat ini meninggalkan anak atau tidak. Dan seterusnya ini hukum mawaris faraid. Satu syariat Islam yang akan pertama kali hilang, musnah. Ya. Masih pada sholat, masih pada pakai jilbab, masih pada haji, umroh. Begitu pembagian waris, sudah nggak pakai lagi An-Nisa ayat 11-12 itu. Ya, bagi rata menurut kebiasaan, menurut hukum positif dan seterusnya. Ya. Atau bahkan belum ada kematian tapi sudah bagi-bagi waris. Ingat sebuah kaidah yang tidak boleh kita tinggalkan. Tidak ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Ada kematian dulu baru ada pembagian waris. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan tidak ada yang mewarisi hartaku ya Rasul kecuali seorang anak. Itu pun perempuan. Yang zahirnya namanya perempuan sudah dikasih nafkah oleh suaminya. Maka afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Bolehkah aku bersedekah thuluts? Thuluts sepertiga, tapi ingat ada ya di sini. Ya, dan sebetulnya setelah ya ini ada apa? Ada nun. Ada nun. Mahdzuf di sini nunnya hilang. Thulutsaini mestinya. Kenapa nunnya hilang? Karena sebagai mudhof. Antum tahu yang belajar bahasa Arab bahwa sana ya, 2. Kalau menjadi mudhof harus hilang nunnya. Ada mudhof tentu ada mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mali. Ya, berarti ini thulutsaini. Thuluts kan sepertiga, tapi sepertiganya ada 2, ya. Jadi 2/3. Sepertiga kali 2 kan 2/3. Ya. Bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku ya Rasul? 2/3. Jadi seandainya hartanya itu 300 juta, berarti 200 juta kan 2/3. Nah, tinggalkan yang sepertiga 100 juta untuk anakku. Gitu. Ini agak aneh, mau sodakoh saja pakai nanya. Ya, masa sodakoh nggak boleh. Ya, emang sodakoh ada batasannya. Kalau zakat iya 2,5%. Kalau sodakoh mau 10%, mau 15%, mau 90%, bahkan mau semuanya seperti Abu Bakar, masa nggak boleh? Tapi ternyata nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Tahulah kita bahwa kalimat sodakoh di sini yang dimaksud adalah wasiat. Kalau wasiat, iya. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Maka semakin tahu kita bahwa wasiat disebut sodakoh. Sodakoh jelas disebut sodakoh. Zakat kadang disebut sodakoh. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya di surat At-Taubah itu. Sesungguhnya sodakoh itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, gorim, ibnu sabi dan sunnah yang 8 itu yang dimaksud apa? Zakat. Tapi di surat At-Taubah disebut sodakoh. Innamas sadaqatu. Ya. Maka agak aneh dan terlalu menghamburkan kata-kata
kami panitia masjid menerima zakat, infak, sedekah. Padahal ya sudah, sedekah sudah mencakup segalanya. Hanya ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib tentu ada aturannya. Setiap tahun sudah mencapai haul, setiap tahun ya. Kemudian nisab, ya, dan sudah ditentukan besarannya yaitu 2,5%. Ya Rasul, bolehkah aku berwasiat 2/3 hartaku? Nabi menjawab, la, tidak boleh. Tidak boleh di sini kebanyakan apa kedikitan kira-kira? Kebanyakan. Bukan kedikitan, kebanyakan. Maka Sa'ad faham kebanyakan itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menurunkan, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh ya Rasul? Syatar, setengah. Kalau 2/3 kebanyakan, ya sudah setengah saja, 150 juta. Kalau hartanya 300 juta, separuhnya. Faqala la, tidak. Masih kebanyakan. Qultu fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga ya Rasul? Nabi menjawab, as-thuluthu wa thuluthu katsir au kabir. Ya, sepertiga itu sudah banyak atau besar. Nabi mengucapkan kalau enggak katsir, kabir. Nabi mengucapkan kalau enggak kabir, katsir. Tapi perawi ragu, salah satu perawi ini ragu apakah katsir atau kabir. Mendengarkan hadis dari gurunya, meriwayatkan hadis dari gurunya, apakah katsir atau kabir, maka dua-duanya disebut. Inilah kejujuran para perawi. Inilah kejujuran para perawi. Tidak seperti kita. Sudahlah main tembak aja. Para perawi tidak. Kalau ragu, tidak berani main tembak. Ya, dua-duanya dibawakan. Katsir atau kabir. Besar atau banyak. Ya. Innaka antadhara warasataka agniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, cukup, ditinggalkan harta, itu khairun, lebih baik daripada min antadharahum alatan, daripada engkau tinggalkan ahli warismu, anak-anakmu miskin. Yatakaffafuna nas, minta-minta, menengadahkan tangan kepada manusia. Ini sifat yang buruk. Walaupun kaum muslimin dididik untuk zuhud, tidak bernafsu terhadap dunia, tapi bukan berarti membiarkan diri dalam keadaan fakir. Makan saja, menunggu belas kasih orang lain, ini tidak baik. Ya. Minimal bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Jangan bergantung kepada orang. Bahkan seorang nabi dipuji oleh Rasulullah SAW karena makan dari hasil keringat sendiri. Ya. Dan banyak kisah tentang itu. Ya. Antum pernah dengar, untuk membiayai pernikahannya itu harus jualan izkhir, sejenis rumput, bisa untuk atap dan seterusnya. Izkhir. Siapa? Akhirnya menjadi khalifah, manusia nomor 1 di seluruh dunia kaum muslimin, dan menjadi manusia termulia di hari itu. Manusia termulia setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Waktu mudanya untuk membiayai nikah dengan putri Nabi Fatimah, Ali mencari rumput izkhir dan dijual. Dan begitulah manusia-manusia besar
Diawali dengan sesuatu yang kecil, tidak malu, tidak gengsi. Ya. Jangan kita bermental seperti sebagian orang, baru buka warung saja sudah nyari karyawan 3, 4, ya. Akhirnya bingung gajinya, ya kan? Karena gengsi, mau turun sendiri, ngaduk bubur sendiri, ya matengin sendiri, malu, gengsi. Ya, lihat pendahulu-pendahulu kita, nggak ada gengsi. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Setiap kali engkau menginfakkan sesuatu dengan berharap wajah Allah, maka pasti dapat pahala. Maka pasti dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Walaupun sesuatu yang engkau berikan, engkau suapkan di mulut istrimu. Bahkan ada penafsiran, ini bukan dari tangan kita ke mulut istri. Ya, ada penafsiran dari mulut kita ke mulut istri. Bercumbu begitu. Tapi ini dengan berharap ridha Allah. Ujirta 'alaiha. Engkau akan mendapatkan pahala. Ya. Hadis ini merangsang kita untuk sering mengeluarkan uang. Ya. Ya buat makan, ya buat nafkah, ya buat ini, ya buat itu, ya buat ini, ya buat itu. Tidak harus fakir miskin. Tidak harus fakir miskin. Ya. Jangan mengira bahwa pahala itu kalau diberikan ke fakir miskin saja. Keliru. Bahkan fakir miskin dengan anak istri gedean mana pahalanya? Anak istri, fakir miskin kan tidak wajib. Anak istri kan wajib. Gitu ya. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasul, apakah aku akan tertinggal dari sahabat-sahabatku? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ketakutan. Kenapa? Takut apa? Mati di Mekah. Dan tentu dikubur di Mekah. Bukan takut mati, tidak. Tidak ada para sahabat yang takut mati, artinya lari dari kematian dengan melakukan berbagai macam cara termasuk maksiat, tidak. Takut mati di Mekah lalu dikubur di Mekah. Para sahabat inginnya dikubur di Madinah. Ya. Tidak ingin mati di Mekah, dikubur di Mekah. Tempat yang sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW, mereka ingin dikubur bersama Nabi karena seolah mereka sudah tahu bahwa Nabi akan dikubur di Madinah. Ya. Nabi menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtagi bihi wajha Allah illa istatta bihi darajatan wa rif'atan. Tidak. Engkau tidak akan tertinggal. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya gaib, ini kan gaib, nggak ada orang tahu si A kapan mati, si A mati di mana. Nabi tidak mengatakan engkau akan mati, engkau tidak akan mati. Ya. Ini kalimatnya kan, engkau tidak akan tertinggal. Gitu. Nah, termasuk ketika Nabi menubuatkan, meramalkan bahasa kita bahwa Utsman akan terbunuh. Ya.
Nabi tidak mengatakan engkau akan terbunuh di akhir kekuasaanmu. Akhir kekuasaanmu adalah dengan adanya orang yang membunuh engkau. Tidak. Tidak. Tapi engkau akan terfitnah di akhir hidupmu. Muncullah fitnah pertama itu. Dan ucapan ini tidak ditujukan kepada Umar. Padahal Utsman dan Umar sama-sama mati dibunuh. Kenapa? Karena terbunuhnya Umar bukan fitnah. Berbeda dengan terbunuhnya Utsman, itu merupakan fitnah. Yang membunuh Utsman Muslim apa kafir? Muslim. Yang membunuh Umar kafir, Majusi, Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. Jangankan Umar, para nabi, para rasul juga dibunuh oleh orang kafir. Jadi hal yang biasa. Yang tidak biasa itu Utsman. Semulia Utsman, sedermawan Utsman, kok dibunuh oleh seorang muslim, seorang mukmin? Ini kan aneh sekali. Itulah yang dimaksud dengan fitnah. Dan ada riwayat mengatakan si pembunuh Utsman ini setelah membunuh, dia mengatakan kepada teman-temannya, aku belum pernah berjihad sebesar jihadku barusan. Dia membunuh menantu Nabi 2 kali, Dzunnurain, yang mengatakan yang membeli sumur rumah dan disedekahkan kepada kaum muslimin setelah sebelumnya dikuasai oleh Yahudi. Ya. Dan Nabi mengatakan tidak akan pernah tersentuh api neraka. Orang yang membeli sumur rumah kemudian didermakan kepada kaum muslimin. Dibunuh dan dibilang jihad. Apa kalau tidak fitnah? Apa kalau tidak syubhat? Ya. Tapi Nabi tidak mengatakan bahwa engkau akan dibunuh, enggak. Ya. Termasuk ini, engkau tidak akan mati, engkau akan terus hidup sepeninggalku, enggak. Udah masuk? Silakan azan dulu kalau sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum bersoal jawab, kita lanjutkan sedikit. Rasul menghibur Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menyebut Sa'ad bin Khawlah. Yang akan meninggal di Mekah bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Sa'ad bin Khawlah. Dan Nabi bersedih. Nabi bersedih dengan kematian Sa'ad bin Khawlah di Mekah. Kenapa? Tadi, para sahabat termasuk Nabi tidak suka meninggal di Mekah. Ini terutama kaum muhajirin ya. Karena Mekah adalah tempat yang sudah ditinggalkan dalam rangka hijrah karena Allah. Bahwa mereka mencintai Mekah, betul. Betul sekali. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa tidak ada kuburan, tidak ada pemakaman yang utama. Ya kan? Kan sebaik-baik tempat di antara seluruh tempat di jagat raya alam semesta, mana? Mekah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka dijadikan pertama kali. Ribuan tahun baru ada Masjid Nabawi. Baru Madinah. Ya. Tapi karena mati dikubur, nggak ada keutamaan. Nggak ada keutamaan. Ya. Maka mengubur mayat itu nggak usah nyari-nyari
Nggak usah nyari-nyari tanah yang utama, tempat yang utama. Ya, kuburan terdekat mana? Gitu. Kemudian ini langsung fawaid ya. Muni'a naqlul mayyit min baladin ila baladin. Dilarang memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain. Mati di Mekah, dikubur di Madinah, mati di Madinah, dikubur di Mekah, mati di Surabaya, dikubur di Jakarta, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketakutan para sahabat tadi. Ya. Kalau boleh meninggal di Mekah, kubur di Madinah, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain nggak akan ketakutan. Ya tinggal pesan saja kepada keluarganya dan para sahabatnya, walaupun aku meninggal di Mekah, tolong nanti makamkan di Madinah. Kan hari itu sudah ada teknologi untuk mengawetkan ya. Bahkan ribuan tahun sebelum itu kan sudah ada. Gitu. Itu tidak boleh. Dan sedikit kisah tambahan dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali yang tidak ada di Riyadhus Shalihin ini. Istri dari Sa'ad bin Khawlah, ketika Sa'ad bin Khawlah meninggal, istrinya sedang hamil. Namanya Subai'ah Al-Aslamiyah. Hamil. Ya. Nah, beberapa malam setelah Sa'ad bin Khawlah wafat, Nabi mengatakan kepada Subai'ah, qad halalti fankihi man syi'ti. Engkau telah halal, maka kalau engkau mau nikah, nikahlah. Kenapa? Karena melahirkan. Ya. Fawaladat ba'da wafatihi bilayalin. Beberapa hari, ini bukan hitungan minggu, bulan lagi ya, beberapa hari, mungkin 5 hari, mungkin 6 hari, mungkin 4 hari. Setelah suaminya meninggal itu, Subai'ah Al-Aslamiyah melahirkan. Nah, begitu melahirkan, Nabi mengatakan seperti tadi, qad halalti fankihi man syi'ti. Engkau telah halal, sudah habis masa idahmu. Padahal wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mestinya menunggu berapa? 4 bulan 10 hari. Ini kenapa baru 6 hari atau 4 hari atau 5 hari kok sudah boleh? Karena sudah melahirkan. Maka kelirulah pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas, dan ini dipuji-puji oleh Ibnu Katsir, pendapat bagus sekali. Jika wanita hamil, di saat hamil itu suaminya meninggal, maka cari iddah terpanjang. Cari iddah terpanjang. Ya. Misalnya baru hamil sebulan, suaminya meninggal. Maka cari yang terpanjang 4 bulan 10 hari, apa 9 bulan, 8 bulan. Tentu yang 8 bulan yang terpanjang. Tunggu sampai anaknya lahir. Sebaliknya, ketika seorang wanita hamil 9 bulan, suaminya meninggal. Maka berapa idahnya? Yang terpanjang 4 bulan 10 hari. Jangan ketika lahir. Kalau ketika lahir paling seminggu atau 2 minggu. Nah, pendapat ini dipuji-puji oleh Ibnu Katsir, pendapat yang bagus sekali. Tapi ya pendapat. Pendapat bukan dalil, sedangkan ini dalil. Ya. Maka di akhir pujian beliau dibawakan sabda Nabi ini. Ya. Seandainya aku tidak mengetahui sabda Nabi ini, aku akan mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Karena pendapat itu bagus sekali menurut Ibnu Katsir. Inilah kebiasaan para ulama kita, membuang pendapat yang bagus sekali. Walaupun pendapat seorang imam besar dan bagus sekali, dibuang kalau ternyata bertentangan dengan
dalil. Ini para imam kita. Satu lagi, jawazu wad'il yadi ala jabhatil marid. Bolehnya meletakkan tangan di dahi orang yang sakit. Di riwayat lain dikatakan ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas itu, beliau meletakkan tangan beliau di dahi. Ini boleh. Bukan merupakan sesuatu yang khurafat, tahayul, klenik, ya. Boleh saja. Pertanyaan? Ya.